أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apa kabar? Masya Allah, Masya Allah. Mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa aslahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayat kita teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita untuk bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kesempatan berjumpa dalam Ramadan kali ini. Dan alhamdulillah baru saja Allah berikan kesempatan menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ayat kita teman-teman semuanya adalah pepatah mengatakan tak kenal maka kalau masih tak sayang. Kalau kita tidak pepatah tak kenal maka kenalan. Jadi ayat-ayat yang dirasanya izinkan kami memperkenalkan diri kami dan syekh kita. Izin saya pribadi, nama saya Pak Fajri Al-Farizi, berasal dari Riau. Saya dari Provinsi Riau dan sekarang sedang menempuh pendidikan belajar di Universitas Muayyin Jakarta Selatan. Sampai di sini baru kemarin bulan 12, baru sekitar 4 atau 5 bulan baru di Pulau Jawa. Dan alhamdulillah hari ini sudah berusia 19 tahun. Ayahanda dan juga teman-teman semuanya, perkenalkan kita, nama beliau Hamzah Al-Awqawi, berasal dari kota Gaza, Palestina. Dan alhamdulillah usia beliau masih muda, baru 23 tahun. Namun hebatnya di usia beliau 4 tahun, beliau sudah hafal surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Dan di usia 10 tahun beliau sudah hafal 30 juz Al-Quran. Dan alhamdulillah beliau memiliki sanad bacaan dan sanad hafalan yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Namun kabar baiknya Bu, kabar baik kita beritakan kita ya, Syekh kita ini masih jomblo, belum menikah. Jadi siapa Anda atau Ibunda yang ingin punya menantu orang Palestina, yang ingin punya menantu orang Palestina atau Al-Quran, setelah ini kita bicarakan dari sini insyaallah. Ana akhirnya dari dalam kita saja. Bila kami ingin saja ibadah payung dan oke. جاهز إن شاء الله. Siap kata beliau. Siap kata beliau. Bismillah, ayat-ayat izinkan kami menemani syekh kita. Insyaallah akan menerjemahkan tausiah dari beliau insyaallah taala. Dan insyaallah di awal ini kita tidak langsung ceramah tentang Ramadan Pak. Beberapa hari sebelumnya syekh kita langsung buka ceramah tentang Ramadan. Apa itu Ramadan, apa itu Al-Quran. Namun subuh ini beliau minta tidak ceramah tentang Ramadan. Beliau ingin menampilkan sanadnya kepada kita saat baca Al-Fatihah. Jadi nanti tidak usah baca Al-Fatihah dan kita ikuti bersama. Setelah itu nanti insyaallah beliau akan menjelaskan sedikit tentang Al-Aqsa dan apa sih kisah kezaliman yang dialami saudara kita di Al-Aqsa. Dan insyaallah setelah itu kita akan lihat pemaparan dan video tentang penindasan yang dialami saudara kita di Al-Aqsa. Insyaallah taala.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين. أما بعد، سنبدأ إن شاء الله أول فقرة من هذا اللقاء الطيب بتحسين سورة الفاتحة. لذلك نريد منكم تفاعلا وأن ترددوا معنا سورة الفاتحة حتى نأخذ الأجر والثواب من الله جميعا. لذلك نرجو خلع الماسك حتى نتمكن من رؤية شفاهكم ونحن نتكلم، وإن شاء الله نخرج من هذه الجلسة ونحن قد أتقنا قراءة سورة الفاتحة ولو بنسبة من الصواب. يعني ليس من الضروري أن تكون نسبة الصواب عالية جدا، ولكن نعرف بعض الصواب في سورة الفاتحة إن شاء الله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam kepada Rasulullah utusan rahmat bagi seluruh alam. Insyaallah pada pagi ini kita tidak akan membukakan tausiah. Insyaallah kami bersyukur kami akan mentadabirkan surah Al-Fatihah dan kami akan ayatnya ibunda mengikutinya. Dan kata syekh mohon ayat-ayat yang memakai masker, khususnya ayat kita dilepas dulu maskernya biar syekhnya juga gerakan diri kita ketika membaca Al-Fatihah. Insyaallah setelah kami dari sini kita insyaallah sudah tahsin Al-Fatihah sebagaimana yang dibaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالكي. 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 مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد. إياك نعبد. نعبد. نعبد.
إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اختر واحدا نعم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
يختار هذا؟ ما شاء الله. اللي بعده شو؟ ما شاء الله. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله عليكم. ما شاء الله. منتل. ما شاء الله. أكمل. أنا أكمل. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أما بعد، في هذه الدقائق المباركات نتحدث فيها عن أمر عظيم يخص المسلمين جميعا، عن أمر قال الله عز وجل في القرآن الكريم وذكره في كتابه في سورة الإسراء فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لذلك عندما ذكر الله سبحانه وتعالى المسجد الأقصى في كتابه العزيز، ذلك يدل على تعظيم الله لذلك المسجد الطاهر، فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم به إماما بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج، فله قيمة كبيرة وله عظمة عند الله عز وجل وعند عباد الله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam kepada Rasulullah, utusan rahmat bagi seluruh alam.
Syekh telah menyampaikan di beberapa waktu yang singkat ini, di waktu yang singkat ini kita akan membahas dan kita akan melihat, kita akan mendengar sesuatu yang luar biasa. Kita akan membahas sesuatu yang sangat agung. Apa itu? Sesuatu yang Allah agunkan dalam Al-Quran, di Quran surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maaf Pak, saya bacanya agak kehilangan. Maaf saya agak kehilangan bacanya. Karena kalau saya kehilangan nanti terlalu dulu. Sangat menurutnya nanti bubar jamaah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat ini tentang kemuliaan dan keagungan Al-Aqsa. Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama kita sebelum pindah ke Ka'bah. Sebelum pindah ke Masjidil Haram. Al-Aqsa adalah kiblat pertama kita. Dan dari Al-Aqsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pertama kalinya setelah menerima perintah salat dari Mi'rajnya. Rasulullah pun dari Mi'rajnya Al-Aqsa melakukan salat pertama kali di sana mengimami para nabi. Di sini kemuliaan dan keagungan Al-Aqsa. Bagaimana Allah ceritakan kemuliaan dan keagungan Al-Aqsa. Dan juga Al-Aqsa dibilang pintu gerbang menuju jalan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah menunjukkan itu dari Al-Aqsa, bukan dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kenapa harus dari Masjid Al-Aqsa? Ini adalah isyarat dari Allah bahwasanya di bumi ini tempat yang paling dekat menuju jalan adalah bumi Palestina. Oleh karenanya inilah keagungan dan kemuliaan Al-Aqsa yang Allah sampaikan kepada kita. Maka pertanyaannya, jika Allah saja memuliakan Al-Aqsa, lantas kenapa kita tidak memuliakannya? Jika Al-Aqsa saja indah dan agung di sisi Allah, lantas apakah Al-Aqsa tidak agung di sisi kita? لذلك فما نراه اليوم وما يحدث لمسجدنا الأقصى اليوم هو أمر عظيم. والله إنه لتدمع عليه القلوب وتبكي عليه العيون. فما نراه اليوم على شاشات التلفاز وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، نرى الاعتداءات ونرى نساء المسلمين في المسجد الأقصى يعتدى عليهم، نراهم يضربون من جنود الاحتلال بأم أعيننا، نراهم يضربون أطفالنا، ونراهم يعتقلون شبابنا ورجالنا. ولكن للأسف الشديد الأمة الإسلامية بأجمعها، عربها وعجمها، يرون هذا المظهر ولا يحركون ساكنا، يرون هذا ما يحدث في المسجد الأقصى ولا يحركون ساكنا. لهذا الحال وصل، لهذا الحال وصل بك يا مسجدنا الأقصى، تنتهك بشتى الطرق وبأشنعها ولا أحد يحرك ساكنا. قبل ساعات من الآن تلقيت رسالة من فلسطين أنه هناك مواجهات بين المصلين في المسجد الأقصى وبين قوات جيش الاحتلال الصهيوني، لأنهم يمنعونهم من دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه. لذلك الآن لربما هذه الساعات
ونحن نتحدث الآن معكم وهناك المواجهات العنيفة والانتهاكات وما يدور بالمسجد الأقصى الآن يحدث فيها. لذلك ثبت الله من بالمسجد الأقصى، وحمى الله من كان في المسجد الأقصى، لأن ذلك مسجد ليس لفلسطين فقط، فهو للمسلمين جميعا. نعم حاضر. Al-Aqsa adalah salah satu dari 3 masjid yang haram dan mahal di atasnya. Maksudnya tidak boleh ada setetes pun darah jatuh di lantai Al-Aqsa. Inilah kemuliaan dan keagungan Al-Aqsa yang Allah sampaikan. Namun kata Syekhina, jika kita lihat hari ini, keadaan Al-Aqsa sangat memilukan. Keadaan saudara kita dari masjid sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena mereka hari ini ditindas, dijajah, diintimidasi, dianiaya. Kata Syekhina, kita lihat di televisi, kita lihat di media sosial, bagaimana penyiksaan dan penjajahan terjadi di Palestina, khususnya di dekat daerah Al-Aqsa. Kita lihat bagaimana Zionis Saudi menyiksa dan menganiaya anak kecil, bahkan orang tua dan perempuan. Lihat bagaimana mereka menyiksa dan menganiaya. Kita semua mengingat kata Syekhina, namun saya mohon maaf, kita tidak sering bahasa. Memang Al-Aqsa dijajah, itu memang menyedihkan. Saudara kita di Saudi itu memang menyedihkan. Namun ada satu dalam yang lebih menyedihkan kata Syekhina. Apa itu? Ketika kita umat Islam di seluruh dunia mengetahui apa yang terjadi di Al-Aqsa, ketika kita tahu saudara kita di Saudi dan dianiaya, ketika kita tahu saudara kita ditindas, namun kita diam sering bahasa, seakan-akan kita hanya menyaksikannya, seakan-akan kita setuju dengan pandangan itu. Maaf, kata Syekhina, seakan-akan kita menikmati pemandangan saudara kita yang dianiaya. Maka kata Syekhina, seakan-akan tidak ada yang berdiri membela Al-Aqsa, tidak ada yang membela Al-Aqsa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang terjadi di Al-Aqsa yang mulia, inilah yang terjadi di Al-Aqsa yang mulia semuanya. Kata Syekhina ini pemeriksaan benar. Kalau saat pemeriksaan beberapa hari lalu, 2 atau 3 hari lalu, terjadi di Al-Aqsa. Kenapa? Karena Zionis Saudi melarang saudara kita masuk ke dalam Al-Aqsa untuk saudara. Di bulan Ramadan, mereka larang saudara kita untuk masuk dan saudara ke Al-Aqsa. Terjadi bentrok. Maaf, jika bentrok masyarakat biasa dengan tentara yang bersenjata, kira-kira siapa yang menang? Kira-kira siapa yang menang? Pasti tentara yang menang. Di sisi lain kita saudara kita dianiaya, di sisi lain ditindas. لذلك المسجد الأقصى اليوم أحوج ما يكون لخدمة المسلمين، أحوج ما يكون لنصرة المسلمين. وكما أن لدينا أقصى، أيضا لا ننسى الأسرى، فهناك مئات الأسرى يقبعون في سجون الاحتلال، فكيف عيشتهم وكيف حياتهم؟ بل والله إنها لحياة يجوز أن نقول عنها هي حياة من قلة الموت. لذلك عندما نتحدث عن حياتهم وكيف يعيشون، يعيش في زنزانة طولها متر وعرضها متر، لا يرى الشمس منها أبدا، بالسنوات لا يرى الشمس. 'Alaihi. 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 '
نام واقفا لا يستطيع أن ينام فيها، وإذا أرادوا أن يعذبوه أخذوا بالكماشات ويأخذون من جسده قطع لحم، كل قطعة كقبضة اليد يأخذونها من جسمه ويأتون بالكلاب ليرموا للكلاب لحمه، فيأكل الكلاب من لحمه أمام عينه. ما أفظعه من منظر وما أشنعه من مشهد. أما عن الأطفال فما ذنب الطفل الذي في عمر السادسة من عمره أو السابعة من عمره أن يعتقل؟ طفل في سن السادسة من عمره يعتقل وهو ذاهب إلى مدرسته ويعذب ويضرب ولا يرجع إلى أهله إلا بعد أشهر أو سنوات. لذلك الحال يبكي، الحال يرثى له في المسجد الأقصى وفلسطين. تربوا على الدماء والأشلاء ورؤية الدمار. لذلك أليس من حق هذه الأطفال الفلسطينيين أن يعيشوا كباقي أطفال المسلمين سالمين غانمين؟ أليس من حقهم أن يعيشون طفولتهم بين أهلهم وأحبابهم وآبائهم كبقية أطفال المسلمين؟ فكان الله في عونهم. Cerita menyampaikan keadaan Palestina di Gaza adalah sisi sangat menyedihkan. Kami seakan-akan dipenjara di negeri kami sendiri. Kami berjalan dalam negeri kami sendiri. Kata Syekh tadi, kalaulah mau kita melihat kisah, mari kita lihat kisah yang saya bacakan. Kisah yang saya sampaikan tentang bagaimana sedikit penyiksaan yang kami alami. Banyak sekali penyiksaan yang kami dapatkan. Namun saya menceritakan sedikit saja kata Syekh kalau menyampaikan ratusan dan banyak saudara kita yang harus di penjara. Di penjara, lantas bagaimana dia di penjara? Dia di penjara dalam kurungan sebuah penjara kecil yang ukurannya panjangnya tidak lebih dari 1 meter, luasnya 1 meter. Luas penjara 1 meter, kurungannya luasnya 1 meter, tingginya 1 meter. Disitulah saudara kita di penjara bertahun-tahun tidak bisa melihat matahari. Bertahun-tahun di penjara tidak bisa melihat matahari dan bertahun-tahun tidur dengan keadaan jongkok, tidak bisa berdiri dan tidak bisa berbaring. Bertahun-tahun. Lantas apa yang saja tidaklah Syekh tadi dilanjutkan. Jika Rasulullah tadi ingin mengajak saudara kita menyiksa saudara kita yang ada di penjara, maka Rasulullah akan membawa kamasya. Kalau bahasa kita kamasya itu penjepit dari besi milik gunting. Zionis Yahudi akan mendatangi saudara kita di kurungan yang di penjara tadi, membawa penjepit dari besi dan gunting. Dengan kita mereka kuliti saudara kita hidup. Bayangkan ayat-ayat saudara kita dikuliti hidup. Bukan hanya sampai di sini saja. Ketika saudara kita sudah dikuliti hidup dengan gunting, maka dengan penjepit besi saja mereka akan cabik dan mendatangi saudara kita hidup. Kalau bahasa kita aku dimutilasi hidup. Hanya sampai di sini saja. Tidak, Syekh menyampaikan setelah saudara kita yang hidup tadi dicabut daging dari pahanya, dicabut daging betisnya, dirobek dicabut daging tangannya, daging itu potongan daging yang diambil dari tubuhnya dijadikan makanan anjing di depan mata. Bayangkan ayat-ayat yang bagaimana kejam penyiksaan mereka. Bukan hanya itu kata Syekh, anak-anak pun tidak lepas dari penyiksaan.
diculik Pak, baik diculik di jalan ataupun diculik di sekolah. Dan anak-anak yang diculik di sekolah tadi juga dikurung, tidak diberikan makan, dipukuli, terakhirnya disentuh dan tewas. Banyak dari mereka yang tewas, anak kecil banyak dari mereka yang disentuh hingga mati. Ada beberapa dari mereka yang tidak sampai mati, namun bisa pulang ke rumahnya setelah bertahun-tahun. Anak kecil yang usia 8 tahun 9 tahun Pak, di penjara bertahun-tahun lamanya yang diazab dan disiksa, baru dia bisa pulang ke rumah. Lihat bagaimana penyiksaan yang dialami saudara kita di sana. Bahkan kata cerita, apa sih dosa anak kecil? Apa sih pikiran yang dipikirkan oleh anak kecil? Anak usia 8 tahun tidak akan berpikir tentang bagaimana meracik bom, bagaimana berjual, bagaimana perang. Mereka sampai pikiran ke situ. Lantas kenapa mereka harus diazab? Kenapa mereka harus disiksa seperti itu? Ditindas seperti itu? Inilah yang terjadi, yang dialami saudara kita di Palestina. Sedikit dari apa yang mereka alami, masih banyak cara lain oleh Zionis yang lebih mengazab dan menyiksa saudara kita di Palestina. نكمل سأختم. لذلك فعندما نرى هذه المشاهد ونرى هذه المناظر وجب علينا أن نشكر الله عز وجل على ما نحن فيه من الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فننظر إلى حالكم اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أمن وأمان، تذهب إلى عملك لا ينقص من قدرك شيء ولا من صحتك إلا بإذن الله طبعا. لذلك يذهب أبناؤكم إلى مدارسهم يعودون سالمين غانمين بفضل الله، فإنه لنعمة كبيرة تستحق الشكر منا. لذلك كيف نشكر الله على هذه النعم؟ هل يكون الشكر لله بالقول؟ هل يكون بالقول فقط؟ لا، قال: اعملوا آل داود شكرا. يكون الشكر بالعمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا، أي أن شكر الله عز وجل يكون عملا وليس قولا فقط. عملا نعمل طاعات ونتقرب إلى الله بالطاعات وبالقربات وبالصدقات إلى الله. لذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهنيئا لمن تصدق، فهنيئا لمن أعطى ومن أنفق في سبيل الله ليكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. فما بالكم بهذه الصدقات تكون في شهر رمضان، شهر تتضاعف فيه الأجور والحسنات. وما بالكم بهذه الصدقات تذهب لمن يستحقها من المسجد الأقصى وأهل فلسطين المستضعفون في الأرض،
alladzina lam yakun ma'ahum illa Allah takhalla anhum al-qarib wal ba'id takhalla anhum min abna'i jildatihim yata'amaruna 'alayhim wa lam yabqa ma'ahum illa Allah. Lidzalika akhtimu kalami bihadha al-hadith. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لذلك عندما ينادي الأقصى وتنادي فلسطين وجب على كل المسلمين أن ينصروهم. لماذا؟ لأنه في آخر الزمان ينطق الحجر والشجر فيقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتله. لماذا لم يقل يا فلسطيني؟ لماذا لم يقل يا عربي؟ قال يا مسلم يا عبد الله، لأن المسلمين، لأن قضية الأقصى وفلسطين قضية المسلمين جميعا، فوجب على كل المسلمين أن ينصرونهم بما جاد الله به عليهم. Terakhir kita cerita, coba ini kita lihat video tentang yang masih Al-Aqsa dan bagaimana sih dari saudara kita, dari anak dari saudara kita. Ayat kita akan cerita tadi, maka dengan keadaan kita yang sekarang ini, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap harinya kita merasa Allah untuk ditindas dan terjadi. Maaf, kita harus bersyukur karena setiap hari kita bisa berangkat sekolah dan kita dengan keadaan selamat tanpa ada luka, tanpa dicuri dan sebagainya macamnya. Oleh karena itu wajib kita bersyukur atas apa yang Allah berikan, atas apa yang sudah kita rasakan. Dan bagaimana cara bersyukur? Kata syekh, bersyukur tidak cukup dengan mengatakan alhamdulillah saja. Karena mengucapkan alhamdulillah itu lebih tepatnya dari zikir itu. Lebih tepatnya berzikir, Pak. Alhamdulillah itu lebih tepatnya berzikir, bukan bersyukur. Lantas bagaimana cara bersyukur yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? I'malul amal dan bersyukur. Bersyukurlah seperti cara berdakwah bersyukur. Bagaimana kita bersyukur? Ketika Nabi mendapatkan nikmat tubuh jasmani yang kuat, Nabi Daud menggunakan jasmani dan tubuh yang kuat itu untuk menolong saudaranya. Ketika Nabi Daud diberikan kecerdasan, otak yang cerdas, pikiran yang hilang, ia gunakan kecerdasannya untuk membantu saudaranya, mengajarkan orang-orang sekitarnya hingga menjadi cerdas. Dan bagaimana ketika Nabi Daud diberikan nikmat apa yang berlimpah, ia bersyukur dengan cara menginfakkan harta tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya nanti di akhir zaman akan ada orang-orang dalam neraka Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Nanti di akhir zaman ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah, yang pada hari ini tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Hari ini hari yang penuh Tuhan, hari yang sangat mencengkam. Pada hari ini kita semua hanya ingat dengan dosa kita, sangat mengerikannya hari itu. Namun pada hari ini ada 7 golongan yang tidak merasakan huru-hara hari kiamat, karena mereka adalah penolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya yang mereka yang bersedekah, berinfak bersedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena betapa indah dan betapa beruntungnya kita yang mau bersedekah, baik sedikit apalagi banyak. Karena kita yang bersedekah insya Allah akan berada dalam naungan Allah di hari kiamat. Dan perkara syaitan terakhir, beliau sampaikan hadis ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang akhir zaman. Rasulullah bercerita nanti di akhir zaman batu dan pohon akan bicara. Jadi insya Allah di akhir zaman sesuai pada Allah, dengan izin Allah kita akan kembali memimpin dunia, mengadakan kekufuran,
kefakiran, kebakaran, kezaliman. Kita akan memimpin dunia menegakkan syariat Islam. Dan pada saat itu batu dan pohon Allah izinkan berbicara. Batu dan pohon pada saat itu dengan izin Allah dapat berbicara. Batu dan pohon akan berbicara, wahai orang Islam, wahai muslim, wahai Allah, di belakangku ada Yahudi bersembunyi. Kemarin tunggulah Yahudi. Wahai Allah, wahai orang Islam, wahai orang muslim, di belakangku ada Yahudi bersembunyi. Datang kemari perangkat Yahudi. Syekh kita mengajak kita sedikit, kita renungi, kita berpikir, kita koreksi. Kenapa batu dan pohon mengatakan wahai orang Islam, wahai Allah? Kenapa tidak dikatakan batu dan pohon wahai orang Palestina? Ini Yahudi yang dulu memanggil kalian, yang dulu menjaga kalian. Kemarin dulu Yahudi. Kenapa harus wahai orang Islam, wahai Allah? Ini menunjukkan bahwa tugas membela dan menjaga kehormatan Al-Aqsa adalah tugas kita sebagai umat Islam seluruh dunia, bukan orang-orang Palestina saja. Kita umat Islam lebih berhak dan lebih wajib menjaga Al-Aqsa dari Yahudi. Oleh karena itu, mari sama-sama kita infakkan yang terbaik, doa terbaik kita untuk saudara kita yang ada di Palestina. Maka berdoalah mereka yang berinfak, berdoa untuk saudara kita di Palestina. Khususnya ketika infak yang keluar di bulan Ramadan, di bulan yang mana kebaikan akan dilipat gandakan, dan di bulan ini juga kebaikan akan dilipat gandakan dari sendirinya. Sekian kalau saya yang saya bawakan dan share kita. Insya Allah hari ini kita akan lihat pemahaman tentang Palestina, Al-Aqsa, dan video tentang bagaimana penganiayaan yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Sekian kalau saya ini ayat-ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعم خليه يشغله. Ayat-ayat kita mana sejenak kita lihat kalau cek ayahanda ibunda, mari sejenak kita lihat video tentang foto dan video tentang Palestina dan saudara kita yang ada di Palestina. Kalau bahasa anak sekarang Pak, orang zaman sekarang milenial bahasanya ini hilang hiling hilang. Hilang hiling hilang. Mari kita lihat bagaimana sih keadaan saudara kita di Palestina. Boleh Ustaz? Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada ayahanda, ibunda, teman-teman semuanya, yang mana sih yang namanya Masjidil Aqsa? Apakah Masjidil Aqsa itu yang kubah kuning atau yang kubah abu-abu kehitam-hitaman? Boleh yang jawab kubah kuning angkat tangan Pak? Angkat tangan Bu. 1, 2, 3. Oke, 3 orang. Yang jawab Masjid Al-Aqsa adalah yang kubah hitam keabu-abuan. Boleh angkat tangan Pak? 1. Lebih ini jawab apa Pak? Bu. Wallahu a'lam. Ada satu jawaban yang sudah betul, cuma belum dengar semuanya kayaknya. Ayahanda, ibunda semuanya, jikalau ada yang jawab Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang kubah kuning, jawabannya benar, tapi belum tepat. Yang jawab Al-Aqsa adalah masjid dengan kubah abu-abu kehitam-hitaman, jawabannya tepat, tapi belum benar. Lantas yang mana si Al-Aqsa itu? Mari kita lihat. Ayahanda, ibunda, teman-teman semuanya, inilah Al-Aqsa itu. Dataran atau daratan yang luasnya 14,4 hektar. Di sini kita ambil kesimpulan, Al-Aqsa itu bukan nama sebuah masjid. Lebih tepatnya nama sebuah kompleks yang luasnya 14,4 hektar dan di dalamnya terdapat masjid dan musola. Seperti masjid yang kubah kuning ini namanya Masjid Qubatus Sakhra. Masjid kubah emas yang khusus untuk perempuan. Jadi saudari kita perempuan di Palestina itu sholat di sana Pak. Di situ sholatnya Bu.
dulu sebelum Zionis datang. Adapun yang abu-abu kehitam-hitaman ini namanya Masjid Jami'ul Qibli. Disinilah Rasulullah SAW turun dari mi'rajnya jadi imam sholat bagi para nabi. Dan di sini juga ada musola namanya musola Marwan. Tidak ada kubahnya karena di bawah kompleks. Yang luasnya kira-kira bisa menampung 14.000 jamaah. Jadi inilah Al-Aqsa, daratan yang kompleks yang luasnya 14,4 hektar, yang di dalamnya terdapat masjid dan musola. Ayahanda, ibunda, mari kita lihat sedikit peta perjalanan sejarah Al-Aqsa, Palestina. Pada tahun 1960 sampai 1969, rezim Zionis melarang sholat di Masjid Al-Aqsa. Dari sini bisa kita simpulkan, Pak, Bu, bahwa penjajahan di Al-Aqsa Palestina bukan hari ini, bukan tahun ini, melainkan sudah berlangsung selama puluhan tahun. Dan hingga saat ini para penjaga Al-Aqsa atau Marbitoh terus mengalami penganiayaan oleh tentara Zionis. Jadi Pak, kalau bahasa kita marbot masjid, saudara kita yang membersihkan Al-Aqsa, ngepel Al-Aqsa, yang megang kunci pintu Al-Aqsa, itu dianiaya dan disiksa, Pak, sampai sekarang ini. Mari kita lihat peta daratan Palestina. Dulu pada tahun 1917, semua daratan ini namanya Palestina, Pak. Semua daratan yang warna kuning ini, Bu, namanya Palestina. Belum ada Israel. Israel belum ada. Namun pada tahun 1946 mulailah Zionis Yahudi masuk ke Palestina. Nih, kecil-kecil yang warna hijau. Titik-titik hijau kecil ini Yahudi. Dan perlu kita ketahui, Zionis itu datangnya bukan menjajah. Mereka waktu itu datang minta-minta, ngemis-ngemis. Mereka minta ngemis-ngemis kepada saudara kita di Palestina, tolong terima kami di Palestina karena Jerman Nazi telah mengusir kami. Jadi Pak, kalau kita lihat sedikit sejarah ke belakang, Jerman Nazi itu membantai dan membunuh seluruh umat Yahudi, dan sengaja ia tinggalkan sedikit tetap hidup. Ketika ditanya kenapa harus melakukan itu, Zionis Yahudi kenapa harus dibantai seluruhnya, Nazi mengatakan, kami membantai dan membunuh seluruh umat Yahudi, kaum Yahudi, dan sengaja kami biarkan sedikit tetap hidup agar kalian tahu kenapa kami bantai umat Yahudi. Dari sini kita bisa simpulkan, Pak, kenapa Nazi dan Jerman itu membantai dan membunuh umat Yahudi? Karena mereka itu serakah, Pak, serakah, Bu. Buktinya di awal mereka datang hanya menjadi tamu. Saat ini mereka mengambil alih negara Palestina, menjajah Palestina. Lihat foto yang di ujung, dataran yang warna kuning itu yang cuma beberapa hektar, itulah Palestina hari ini. Bahkan lebih kecil dari itu. Inilah betapa licik dan serakahnya Yahudi mengambil dan merampas harta orang yang sudah menerima mereka jadi tamu. Mari kita lihat sejarah pada tahun 1969. Terjadi pembakaran di Masjid Al-Aqsa. Saya ingin tanya nih ayahanda, ibunda semuanya, kalau datang nih, ada orang datang ke kampung kita, mereka ngemis-ngemis bilang seperti ini, tolong terima kami di kampung ini, karena kampung lain sudah mengusir kami. Lalu Bapak terima mereka, Ibu berikan rumah, kita kasih mereka makan. Lalu beberapa tahun kemudian diusirnya kita dari rumah kita dan dibakarnya masjid kita nih, Pak. Marah enggak kita, Pak? Kita marah enggak, Pak? Marah enggak, Bu? Marah kan? Inilah yang dialami saudara kita selama puluhan tahun. Pertanyaannya, kenapa mereka ingin membakar Al-Aqsa? Apa sih tujuan mereka? Inilah tujuan mereka, ayahanda, ibunda semuanya. The Temple of Solomon, kuil Sulaiman, yang mereka anggap sebagai kuil tempat ibadah mereka, yang harus dibangun di atas Al-Aqsa. Jadi kalau mau bangun ini harus dirobohkan dulu Masjid Al-Aqsa. Bagaimana cara mereka ingin merobohkan Al-Aqsa? Mari kita lihat. Caranya, mereka menggali terowongan yang banyak sekali di bawah kompleks Al-Aqsa. Ini masih terowongan yang kecil, Pak, Bu. Mari kita lihat sebesar apa sih terowongan itu. Ini dia.
Lihat, terowongan yang sebesar ini digali di bawah kompleks Al-Aqsa. Pertanyaannya, jikalau terowongan seperti ini ada 20 saja di bawah Al-Aqsa, kira-kira Al-Aqsa roboh enggak Pak Bu? Roboh enggak Pak? Kira-kira roboh enggak Bu? Nah, inilah bahkan terowongan ini mereka jadikan sebagai pusat ibadah, pusat belajaran mereka. Mereka mulai menggerogoti Al-Aqsa mulai dari bawah tanahnya, dan nanti tujuan mereka mengambil alih sepenuhnya Al-Aqsa dari tangan umat Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ayahanda, ibunda, ada kisah memilukan tentang foto ini. Dulu hidup satu keluarga, rumahnya sekitar sini Pak Bu, rumahnya sekitar sini. Keluarga ini memiliki anak yang usianya masih 8-9 tahun, masih SD kalau bahasa kita Pak. Anaknya itu sekolahnya di sekitar sini, sekolahnya di sekitar sini. Sang anak yang rumahnya di sini, kalau mau berangkat sekolah itu cuma butuh waktu ya 2 atau 3 menit, karena jaraknya dekat, hanya ya 100 meter jaraknya. Namun ketika Zionis Yahudi datang, mereka bangun tembok-tembok yang memisahkan antara masyarakat dengan sekolah. Ini Pak, kalau kita lihat mungkin di layar cuma 2 jengkal temboknya, namun pada hakikatnya tinggi tembok ini lebih dari 10 meter. Anak kecil tadi yang seharusnya pergi ke sekolah hanya membutuhkan waktu 2 menit, hanya menempuh jarak 100 meter. Hari ini ia tidak bisa lagi berjalan 100 meter untuk ke sekolahnya. Ia harus mengelilingi tembok ini sampai ke gerbang dan kembali ke sekolahnya. Maaf, ketika ia ingin pergi ke sekolah hari ini, paling tidak anak tadi yang usia 8-9 tahun tadi harus berjalan kurang lebih 10,2 kilo. Bayangkan Pak, anak usia 8-9 tahun ingin berangkat sekolah saja harus jalan kaki sejauh 10,2 kilo setiap hari. Beginilah cara mereka mematahkan mental anak-anak kita, ingin menjadikan anak saudara kita di Palestina itu orang-orang yang bodoh, tidak berpendidikan. Ayahanda, ibunda, izinkan kami memperlihatkan video cuplikan tentang bagaimana sih Al-Aqsa hari ini, bagaimana sih kezaliman yang dialami saudara kita di Palestina. Ayahanda, ibunda, mari kita lihat sedikit cuplikan tentang Palestina, tentang Al-Aqsa, dan tentang bagaimana kondisi saudara kita di sana. Inilah dia Al-Aqsa Pak Bu, tempat yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Orang-orangnya ramah, penyayang, dan sangat menyayangi tamu. Inilah Al-Aqsa, tempat yang sangat indah arsitekturnya, arsitektur bangunannya yang sangat indah. Namun ketenangan ini, kedamaian ini hanya bisa kita lihat 70 tahun yang lalu. Video ini hanya bisa kita lihat 70 tahun yang lalu. Lantas bagaimana keadaan Al-Aqsa hari ini? Mari kita saksikan. Selamat datang di Palestina hari ini. Kedatangan Zionis Yahudi laknatullah mengubur harapan dan cita-cita saudara kita di Al-Aqsa. Mereka tidak pandang bulu, baik anak-anak, orang sudah tua, perempuan, semuanya dianiaya oleh mereka. Maaf, bahkan reporter pun tidak diizinkan mengambil video, mengekspos apa yang mereka lakukan ke media. Ini Pak, Ramadan di Al-Aqsa. Setiap sore ketika saudara kita ingin ngabuburit di Al-Aqsa, mereka dilempari bom molotov. Setiap sore di bulan Ramadan, setiap harinya mereka bertemu dengan bentrokan dengan bom molotov. Mereka tidak pandang bulu Pak Bu,
Lihat bagaimana perempuan pun tidak ada harga dirinya di hadapan mereka. Bahkan tim medis pun dilarang untuk membantu saudara kita. Jikalau ada saudara kita yang terluka, lalu ada tim medis yang ingin menolongnya, itu dia halang-halangi, Pak. Dia halang-halangi oleh Zionis, Bu. Karena tujuan mereka memang ingin membunuh kita, ingin menghilangkan Islam di Palestina. Tidak pandang bulu, baik anak-anak, wanita, orang tua sekalipun mereka aniaya. Karena memang kata Allah, di mana Yahudi ada, di situ pasti terjadi kerusakan. Dan sedikit kisah, Pak, Bu, yang tidak akan kita jumpai di video di media sosial. Ini kami dapatkan langsung dari syekh kita. Jadi di Palestina tuh, Pak, kalau kita hari ini enak berbuka, sahur, bercengkrama dengan anak kita, istri kita, dengan saudara kita. Di Palestina, Pak, Bu, waktu sahur satu keluarga itu masih lengkap. Orang ayahnya ada, ibunya ada, anaknya ada. Namun ketika berbuka nanti, belum tentu ayahnya masih ada atau ibunya masih ada. Ketika seorang anak izin sama orang tuanya, ya aku izin sholat zuhur ke masjid, siapa sangka kalau itu jadi pertemuan terakhir sang ayah dengan anaknya. Nanti anaknya tetap akan pulang ke rumah, namun yang pulang bukan hanya anaknya, melainkan kabar bahwa anaknya telah syahid dibunuh Zionis. Oleh karenanya kami dari LMI, Lembaga Manajemen Infak Indonesia, mengajak ayahanda dan memfasilitasi ayahanda, ibunda untuk berinfak ke saudara kita di Palestina. Untuk lebih detailnya insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Luqman. Kepada beliau kita persilahkan. Kami izin ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.